Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku, Kamu, dan Ryuni diambil dari novel Senandika Rasa karya Zakifat Aizawa. Selamat menikmati ya. Sekian detik Abimana dan Pahira terbius dalam tatap tanpa kata, hingga Pahira tersadar dan segera melepaskan tubuhnya dari dekapan Abimana. Bergegas lari dari telaga menuju jalan tempat Pak Dadang memperbaiki mobil. Menjauh dari Abimana sambil menutup mukanya yang memerah karena malu. Abimana masih terpaku di tempatnya, berusaha menetralkan degup jantung yang seakan melompat. Apa yang telah ia lakukan tadi? Bahkan pikiran liar sempat mampir di otaknya tatkala gadis yang ia cintai berada dalam pelukan. Seketika Abimana beristighfar. Pahira berbaring di peraduan, tapi ia tak bisa tidur. Pikirannya masih dihantui kejadian sore tadi di telaga. Mukanya masih saja memerah tiap kali mengingatnya. Pun desir halus yang sempat menelusup tatkala wajahnya nyaris tanpa jarak dengan Abimana ikut muncul kembali tiap kali adegan itu menari-nari di memori kepalanya. Besok aku harus bagaimana kalau ketemu Abi? Benar-benar memalukan. Benar-benar memalukan. Pahira menutup mukanya sambil menggeleng-geleng. Dering ponsel yang berbunyi nyaring di dalam tas kerja yang terletak di meja belajar yang telah berubah fungsi menjadi meja kerja mengagetkan Pahira. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan beberapa langkah menuju meja dan membuka tas, lalu merogoh isinya. Tangannya lebih dulu menyentuh benda kecil panjang tangan Pahira terhenti sesaat sebelum akhirnya mengeluarkan benda itu. Pena perak pemberian Bagas. Ekspresi wajah gadis bermata sipit itu berubah pilu. Bagas menjauh dariku tanpa tahu alasan sebenarnya kenapa aku menolaknya. Matanya mulai mengabut tertutup kaca-kaca. Aku sungguh harus melupakannya. Titik-titik air meluncur satu persatu membasahi wajah Pahira. Abimana berbaring di tempat tidur dengan menyandarkan kepala pada kedua tangan yang terlipat di atas bantal. Pandangannya lurus menatap langit-langit kamar. Mungkinkah Pahira jadi membenciku? Sanggupkah setiap hari bertemu dengannya di kantor jika ia benar membenciku? Pa, apa mungkin suatu hari nanti kau akan mencintaiku? Bagas telah rapi dengan setelan jas hitam yang ia kenakan, mematut diri di depan cermin besar di sisi kamar. Netranya tertuju pada figura foto di atas nakas yang terlihat melalui pantulan cermin. Ia berbalik, berjalan mendekati nakas dan mengangkat figura itu, memandangnya lama. Ia mencintaiku, aku tahu ia mencintaiku, ucap Bagas lirih. Wajah mendung menemani hari-harinya kini. Aku masih sangat mencintaimu dan aku tahu kau mencintaiku, Pa. Setetes bening halus luruh di wajah tampannya. Tapi kenapa, Pa? Kenapa? Abimana datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ada berkas yang harus ia urus untuk rapat pagi ini. Terdengar suara langkah kaki yang khas menggunakan sepatu perempuan. Abimana melihat ke arah pintu. Selamat pagi, Bi, sapa rekan senior berambut lurus sebahu yang sangat feminim. Abimana membalas dengan anggukan dan senyum. Bukan ia. Satu persatu karyawan divisi pengawasan mutu memasuki kantor. Setiap kali ada yang datang, Abimana selalu mendongakkan kepala, mengalihkan perhatiannya dari laptop. Sesekali ia melihat jam tangan yang terpasang di lengan kirinya. Namun, hingga 15 menit lagi jam kerja akan dimulai, Pahira tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Tidak biasanya, jangan-jangan Pahira benar-benar marah padaku. Sementara itu, gadis yang dari tadi Abimana tunggu-tunggu kehadirannya justru sengaja tak segera memasuki ruangan divisi pengawasan mutu. Ia masih duduk di kantin kantor yang terletak di lantai bawah, menata jiwa raga dari rasa malu yang mendera bila berjumpa dengan Abimana. Pahira menyentuh benda pipi yang sedari tadi ada dalam genggamannya. Tertera di layar ponsel pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Ia beranjak dari tempat duduknya, berjalan menjauh dari kantin, memasuki gedung utama Mentari Food Company,
menuju lift karyawan. Gadis ayu berhijab itu menarik napas dalam-dalam dan mengembusnya pelan, sebelum melangkahkan kakinya memasuki ruangan divisi pengawasan mutu. Pahira sampai di pangkal pintu, memegang knop pintu dan menggesernya ke arah kiri. Pintu terbuka bersamaan dengan Abimana yang melayangkan pandang ke arah pintu. Mereka bersitatap. Pahira segera menundukkan pandangan, berjalan lebih cepat menuju mejanya, melewati Abimana tanpa menyapanya, bahkan melihatnya pun tidak. Lelaki itu merasa hatinya mencelos. Pahira benar-benar marah padaku. Abimana membatin. Abimana melihat Pahira sekilas sebelum keluar ruangan untuk menghadiri rapat bersama Pak Li. Gadis itu selalu saja menghindar tiap kali Abimana memandangnya. Namun Pahira sedikit bernapas lega. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan, ia tak akan melihat Abimana. Entah kenapa, tiap kali netranya menangkap sosok lelaki itu, kejadian di telaga selalu membayangi. Abimana merasa tak tenang, bahkan ia tak mengikuti rapat dengan baik. Ia lebih banyak melamun, alih-alih fokus memperhatikan presentasi yang sedang berlangsung. Baiklah, aku akan minta maaf setelah ini, gumam Abimana. Ya Abi, apa ada yang mau ditanggapi sebelum saya melanjutkan? Laki-laki yang berdiri di depan layar yang sedang memaparkan materi bertanya pada Abimana. Itu tidak ada. Silakan dilanjutkan. Maaf karena telah menyela. Abimana menyunggingkan senyum kaku. Pak Li mengerutkan kening. Tak seperti Abimana yang biasanya, pikir lelaki berumur 40-an tahun itu. Jam istirahat makan siang baru saja berlalu ketika Pak Li akan meminta tolong pada Liliana untuk memperbanyak salinan hard copy laporan hasil pengawasan. Namun tak dilihatnya karyawannya itu. Kemana Liliana? Apa ia belum kembali dari makan siang? Lili ada di toilet, Pak. Perutnya tiba-tiba mulas, mungkin salah makan, jawab Pahira. Abimana menoleh ke arah gadis itu. Pahira pura-pura tak melihat. Anak itu ada-ada saja yang terjadi padanya. Mana kerjanya lamban pula. Syukurnya hasil kerjanya bagus. Baik, tidak apa-apa. Katakan padanya untuk pulang duluan saja. Istirahat di rumah. Kasihan kalau harus bolak-balik toilet. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Bapak mencari Lili, apa ada yang perlu dikerjakan Pak? Biar saya saja yang menggantikan. Kau benar. Saya hampir saja lupa. Tolong perbanyak ini ya. Pak Li mendekati meja Pahira dan menyerahkan berkas yang tadi ia pegang. Tapi mesin fotokopi kantor kita lagi rusak. Kau bisa menumpang di divisi sebelah. Namun kalau sungkan kau bisa ke mesin fotokopi yang ada di lantai bawah dekat kantin. Baik Pak. Pahira baru saja melangkahkan kaki akan memasuki lift tatkala Abimana menyusulnya. Pak. Pahira diam saja. Ia terus saja melangkah ke dalam lift. Aduh, kenapa Abi menyusulku? Tahukah ia kalau keberadaannya membuatku selalu teringat kejadian memalukan itu? Abimana mencegah pintu lift menutup. Ia turut masuk. Pahira makin kikuk. Ia tak berani memandang Abimana. Pa, aku minta maaf. Abimana memberanikan diri bicara setelah hening beberapa saat. Pahira saja yang tak tahu betapa Abimana mati-matian mengendalikan diri dari rasa gugup. Jantungnya kebat-kebit tiap kali bersama Pahira. Apalagi saat ini berdua saja dalam lift. Namun Abimana tak punya pilihan. Ia harus segera menuntaskan rasa bersalahnya. Maaf untuk apa? Pahira seolah tak tahu. Padahal ia tahu persis yang Abimana maksud. Kejadian kemarin di telaga aku sudah lupa. Iya, aku sudah melupakan. Anggap saja tidak pernah terjadi. Pahira nyengir. Sungguh ia ingin keluar dari situasi ini. Kau tidak marah padaku, Fah. Tapi sikapmu itu aku bahkan sudah lupa. Dan sikapku, ada apa dengan sikapku? Kurasa sikapku biasa saja. Mungkin perasaanmu saja, Bi. Lagi-lagi Pahira memotong kalimat Abimana dan mengelak. Ia tak ingin Abimana terus membicarakan hal memalukan itu. Syukurlah kalau kau tidak marah. Aku sungguh merasa bersalah dan sangat khawatir kau menjadi membenciku.
Aku tak akan bisa tenang kalau kau membenciku, Fa. Lirih untaian aksara itu keluar dari bibir Abimana. Pahira menoleh ke samping. Pandangannya kini mengarah pada Abimana yang menunduk menatap lantai. Pahira bisa melihat wajah Abimana yang tampak lara. Abimana mengalihkan penglihatannya hingga ia bersitatap dengan Pahira. Jangan pernah membenciku, Fa. Aku tak akan sanggup. Pahira hanya diam. Pelan ia alihkan netranya dari Abimana. Pemilik bola mata coklat gelap itu masih sibuk mencerna rangkaian aksara yang ia dengar dari lelaki di sampingnya. Apa maksud dari perkataanmu, Bi? Abimana menunda kata-katanya. Mencintaimu. Pahira mendongak ke samping. Pandangan mereka beradu. Tak ada aksara yang terurai guna membalas pernyataan lelaki baik di depannya. Lidah Pahira mendadak keluh. Bahkan ia sendiri tak bisa menerjemahkan rasa yang hadir menyertai keterkejutannya atas ungkapan pria ganteng berkulit sawo matang itu. Semburat kelegaan tergambar jelas di kedua manik mata Abimana. Rasa yang telah lama ia simpan dan hanya bisa ia ungkapkan pada Pahira telah tersampaikan. Meski gemuruh di dada bertalu riuh bak genderang malam takbiran. Sebenarnya sudah lama aku menyimpan perasaan ini. Aku takut situasinya akan semakin rumit, karenanya aku rahasiakan dari Bagas. Aku tidak mengakuinya walau ia bisa menebaknya. Abimana melempar pandang ke arah pintu lift. Aku berencana menyatakannya saat kita selesai wisuda. Namun, Bagas kembali dari luar negeri dan memberitahuku bahwa kau teman masa SMA yang menjadi cinta pertamanya. Aku mengalah sebab ingin Bagas bahagia. Terlebih, aku menyadari kalau kau juga mencintai Bagas. Walau sampai saat ini, aku tidak mengerti kenapa kau menolaknya. Bi, Abimana menoleh. Pahira menunduk dan menatap lantai. Ia menggantung ucapannya. Aku tak yakin dengan perasaanku. Bagaimana aku mengartikan apa yang kurasa? Sedang perihnya hatiku sebab luka yang kutoreh pada Bagas belum juga hilang. Lantas kini, kau datang menawarkan rasa lain yang serupa. Aku harus bagaimana? Pahira bersenandika. Fa, gadis berhijab itu mengangkat kepala dan menoleh. Pandangan kedua insan berlainan jenis itu bertemu. Bolehkah aku terus mencintaimu? Sudah dulu ya, dan quote kita hari ini adalah Allah tak pernah meninggalkan hambanya, hambanya lah yang meninggalkannya. Assalamualaikum.